Di dalam hati sebuah bunga, keajaiban terungkap secara diam-diam. Ini adalah kisah tentang kehidupan, pertumbuhan, dan kelanjutan suatu spesies. Ini adalah kisah tentang pembuahan tanaman, proses yang mengubah bunga menjadi wadah untuk awal yang baru. Dari tarian penyerbukan yang lembut, hingga perkembangan biji dan buah, perjalanan ini menunjukkan keajaiban dunia alami. Ini adalah kisah yang telah terulang selama ribuan tahun. Dia memastikan kelangsungan hidup dan keanekaragaman kehidupan tanaman di bumi. Sebelum keajaiban pembuahan dapat terjadi, harus ada penyerbukan. Penyerbukan adalah proses yang sangat penting dalam siklus hidup tanaman berbunga. Tanpa penyerbukan, bunga tidak akan dapat menghasilkan buah atau biji, yang berarti tidak ada generasi baru tanaman. Ini adalah langkah pertama yang penting, sebuah tarian lembut yang menyatukan unsur jantan dan betina dari sebuah bunga. Proses ini melibatkan perpindahan serbuk sari dari bagian jantan bunga, yang disebut kepala sari, ke bagian betina bunga, yang disebut kepala putik. Butir serbuk sari, yang membawa sel reproduksi jantan tanaman, melakukan perjalanan dari kepala sari ke kepala putik. Perjalanan ini tidak selalu mudah dan seringkali membutuhkan bantuan dari agen eksternal. Perjalanan ini dapat difasilitasi oleh angin, air, atau berbagai macam hewan pasangan yang menakjubkan. Angin dapat membawa serbuk sari dalam jarak yang sangat jauh, sementara air dapat mengangkutnya melalui aliran sungai atau tetesan hujan. Lebah, kupu-kupu, burung, dan bahkan kelelawar memainkan peran penting dalam proses ini. Mereka tidak hanya membantu dalam penyerbukan, tetapi juga memastikan bahwa serbuk sari mencapai bunga yang tepat. Dan bahkan kelelawar memainkan peran penting dalam proses ini, terutama di malam hari ketika banyak bunga mekar. Kelelawar menggunakan indera penciuman mereka yang tajam untuk menemukan bunga yang mengandung nektar. Mentransfer serbuk sari dari bunga ke bunga saat mereka mencari nektar dan menyebarkan debu pemberi kehidupan. Proses ini tidak hanya penting untuk tanaman, tetapi juga untuk ekosistem secara keseluruhan, karena banyak hewan bergantung pada buah dan biji yang dihasilkan dari penyerbukan. Setelah butir serbuk sari mendarat di kepala putik, transformasi yang luar biasa dimulai. Proses ini adalah salah satu keajaiban alam yang seringkali tidak terlihat oleh mata manusia. Seolah-olah butir serbuk sari merasakan tujuannya, tempat di mana ia dapat berkontribusi pada penciptaan kehidupan baru. Setiap butir serbuk sari membawa informasi genetik yang penting untuk proses pembuahan. Butir serbuk sari mulai berkecambah, mengirimkan tabung kecil yang menembus permukaan kepala putik. Proses ini dikenal sebagai germinasi, di mana tabung serbuk sari mulai tumbuh dan berkembang. Tabung serbuk sari ini, dipandu oleh sinyal kimia dari bunga, memulai perjalanan penting melalui tangkai putik, yang dikenal sebagai stilus. Sinyal kimia ini memastikan bahwa tabung serbuk sari tumbuh ke arah yang benar menuju bakal buah. Tangkai yang menghubungkan kepala putik ke bakal buah bunga. Stilus ini berfungsi sebagai jalur yang harus dilalui oleh tabung serbuk sari untuk mencapai ovula, tempat pembuahan terjadi. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, pengembaraan mikroskopis dalam struktur bunga yang halus. Tabung serbuk sari harus menavigasi melalui berbagai rintangan untuk mencapai tujuannya, memastikan bahwa proses pembuahan dapat terjadi dengan sukses. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah bukti keajaiban dan kompleksitas kehidupan tumbuhan. Bakal buah, yang terletak jauh di dalam bunga, memegang kunci kehidupan baru bakal biji. Ini adalah tujuan dari tabung serbuk sari, akhir perjalanannya dan awal dari babak baru. Di dalam setiap bakal biji terdapat sel telur, menunggu untuk dibuahi. Tabung serbuk sari, dipandu oleh kekuatan yang tak terlihat, menavigasi jalannya melalui bakal buah, dan akhirnya mencapai bakal biji. Ini adalah momen presisi yang luar biasa, bukti desain rumit dari proses reproduksi alam. Bagian 5, Kisah 2 Pembuahan, Penjelasan Pembuahan Ganda. Dalam bab ini kita akan menjelajahi proses luar biasa yang terjadi di dalam tanaman berbunga. Tanaman berbunga, tidak seperti hewan, memiliki proses unik yang disebut pembuahan ganda. Proses ini sangat penting untuk reproduksi dan kelangsungan hidup tanaman berbunga. Ini berarti bahwa dua sel sperma dari butir serbuk sari terlibat dalam proses pembuahan. Ketika butir serbuk sari mencapai kepala putik, ia mulai tumbuh menjadi tabung serbuk sari yang menuju ke bakal biji.
Satu sel sperma bergabung dengan sel telur, menciptakan zigot yang akhirnya akan berkembang menjadi embrio, awal dari tanaman baru. Proses ini mirip dengan pembuahan pada hewan, di mana sel sperma dan sel telur bergabung untuk membentuk zigot. Sel sperma kedua, dalam tindakan yang sama pentingnya, bergabung dengan dua inti kutub dalam bakal biji. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam pembuahan ganda. Penggabungan ini membentuk endosperma, jaringan vital yang akan memelihara embrio yang sedang berkembang. Endosperma menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan awal embrio, memastikan bahwa tanaman baru memiliki awal yang baik dalam hidupnya. Proses pembuahan ganda ini adalah salah satu keajaiban alam yang memungkinkan tanaman berbunga untuk berkembang biak dan menyebar ke berbagai lingkungan. Tanpa proses ini, banyak tanaman yang kita kenal dan cintai tidak akan ada. Jadi setiap kali Anda melihat bunga yang indah, ingatlah bahwa di dalamnya terjadi proses yang rumit dan menakjubkan yang memungkinkan kehidupan baru untuk dimulai. Pembuahan ganda adalah kunci dari keajaiban ini. Bagian 6. Menutrisi generasi berikutnya. Endosperma. Endosperma yang terbentuk selama pembuahan ganda memainkan peran penting dalam perkembangan biji. Ia bertindak sebagai gudang nutrisi, menyediakan energi dan blok bangunan yang dibutuhkan embrio yang sedang berkembang untuk tumbuh. Jaringan kaya nutrisi ini memastikan bahwa benih memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk berkecambah dan memantapkan dirinya sebagai tanaman baru. Endosperma adalah bukti perencanaan alam yang rumit, memastikan kelangsungan hidup generasi berikutnya. Bagian 7 dari bakal biji ke biji, transformasi dimulai. Setelah pembuahan, bakal biji mengalami transformasi yang luar biasa, berkembang menjadi biji. Zigot, yang dibentuk oleh peleburan sel sperma dan sel telur, mulai membelah dan berdiferensiasi, akhirnya membentuk embrio. Embrio, tanaman mini dalam dirinya sendiri, terdiri dari akar kecil, tunas, dan satu atau dua kotiledon, yang merupakan daun embrionik yang akan memelihara tanaman muda. Kulit biji, lapisan luar pelindung, berkembang dari dinding bakal biji, melindungi embrio dari kondisi lingkungan yang keras. Bagian 8, pelukan pelindung, peran buah. Saat biji berkembang, bakal buah yang mengelilinginya mengalami transformasi sendiri, membengkak dan matang menjadi buah. Buah, bukti kepintaran kemasan alam, berfungsi sebagai wadah pelindung bagi biji yang sedang berkembang. Ini memberikan perlindungan fisik dari kerusakan dan kekeringan, memastikan kelangsungan hidup benih di dalamnya. Peran buah, bagaimanapun, melampaui perlindungan belaka. Bagian 9, menyebarkan kehidupan, penyebaran biji. Buah memainkan peran penting dalam penyebaran biji, membantu penyebaran tanaman ke daerah baru. Keragaman jenis buah mencerminkan berbagai strategi penyebaran yang digunakan oleh tanaman. Beberapa buah, seperti dandelion, dirancang untuk penyebaran angin. Bijinya terbawa tinggi di parasut berbulu. Yang lain, seperti bur, menumpang pada bulu hewan, menggunakan cytus, to menempel di pembepinewa. Bagian 10, lingkaran kehidupan, dari biji ke tanaman. Perjalanan memuncak ketika sebuah biji menemukan dirinya di lingkungan yang cocok. Dengan kondisi kelembaban, suhu, dan cahaya yang tepat, biji berkecambah. Embrio di dalamnya terbangun dari keadaan dormannya, didorong oleh nutrisi yang tersimpan di endosperma. Akar muncul pertama kali, menambatkan tanaman muda di tanah, dan menyerap air dan nutrisi. Segera, tunas menerobos tanah, meraih sinar matahari. Bagian 11, memahami pembuahan, kunci masa depan kita. Proses pembuahan tanaman adalah bukti cara kerja dunia alami yang rumit. Ini adalah kisah tentang kehidupan pertumbuhan dan kelanjutan spesies. Memahami proses ini bukan hanya masalah keingintahuan ilmiah. Itu memiliki implikasi yang mendalam untuk masa depan kita. Saat kita menghadapi tantangan populasi yang terus bertambah dan iklim yang berubah, pengetahuan tentang reproduksi tanaman menjadi semakin penting.